Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, mari kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas di pagi hari ini. Di pagi hari ini kalian akan mempelajari tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Dalam tema ini yang dikatakan kebersamaan, kekompakan kita bersama, persatuan kita, dan semacamnya. Sehingga apa yang kita pelajarin hari ini menyangkut masalah persatuan dan kesatuan, dan juga tentang budaya yang ada di Indonesia, karena subtemanya di sini tentang budaya. Nah, tentu kalian tahu budaya di Indonesia ini beragam, beraneka ragam, dari Sabang hingga Merauke berbeda-beda. Tentunya kalian tahu sih apa yang dinamakan budaya itu, yaitu hasil dari karya manusia turun-temurun hingga sampai sekarang. Contohnya saja seperti yang kemarin Pak Joko jelaskan bahwa kerapan sapi ini adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat di Madura, di sebelah timur Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini kita bukan cuma Madura saja, tapi kita harus mengenal di daerah lain juga budaya itu. Misalnya saja ada budaya tentang makanan, juga termasuk alat-alat kesenian dan semacamnya. Misalnya kalau makanan, tentu kalian tahu kalau pergi ke Jogja ada yang namanya makanan gudeg. Nah, disitulah asal mula daripada budaya makanan gudeg. Kedua kalinya, musik misalnya ada di Pulau Bali yang namanya seng-seng atau ceng-ceng istilahnya dalam tulisannya itu. Di sini adalah merupakan kesenian yang disenangi oleh orang Bali. Nah, kita sebagai orang Indonesia jangan mengejek satu sama lainnya, itu tidak baik. Hari ini masalah seng-seng kembali tadi, yang kesenian tadi, bukan cuma kesenian dan makanan, baju juga termasuk budaya. Baju, rumah, ada namanya rumah gadang. Di Sumatera Barat itu ada rumah gadang. Terus ada baju cele, itu ada baju koko, ada macam-macam di daerah Indonesia ini. Setiap sikap suku bangsa itu mempunyai budaya masing-masing. Mungkin nanti kalau kita sudah di kelas 4 ini, tolong dicatat apa yang diterangkan oleh Pak Joko atau dilihat di buku, dirangkum bersama-sama, nanti kita pecahkan yang belum mengerti. Dari hasil itulah Pak Joko merasa senang apabila kalian itu mengikuti apa yang diminta oleh gurunya. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Kita bisa karena kita aktif, kita kerja keras. Tolong orang tuanya, ibunya yang membesarkan kalian, kita sudah bersyukur sehat dan kita memberikan yang terbaik bagi orang tua kita. Kita lanjutkan kembali bahwa perlu kita ketahui negara Indonesia ini adalah negara kepulauan, karena terdiri dari beribu-ribu pulau, sehingga apa yang dikatakan budaya Indonesia terkait dengan negara kepulauan, yang jelas banyak sekali budaya-budaya yang berasal dari daerah masing-masing. Misalnya saja tarian. Kita tahu kan tarian yang tadi juga termasuk budaya. Sekarang tarian, ada tarian remo. Tentunya yang dari Jawa Timur itu ada tari remo, ada tari pajaga, ada tari gantar, dan lain-lain. Juga ada yang namanya lagu. Ada lagu ampar-ampar pisang. Yang dari Kalimantan ada lagu On Inani Keke, yang dari Sulawesi. Juga yang dari Madura sendiri ada yang namanya tanduk majeng itu. Tentunya kalian sudah mengenal lagu-lagu tersebut. Kedua kalinya, tadi saya singgung tentang musik juga. Ternyata musik juga banyak. Ada musik angklung, ada musik tifa yang dipukul itu, musik tifa. Ada yang namanya musik
apa itu, saluang yang ditiup yang dari Sumatera Barat itu ada. Nah, kalian supaya mengenal itu agar apa? Agar kita bisa membandingkan, tapi tidak boleh mengejek. Karena di sini negara Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai pemerintahan, bentuk pemerintahannya republik. Yang menyatukan dari masing-masing pulau ini ada beberapa hal tentang lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Adalah itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu itu juga. Ada lagi dasar negara kita, ada dari sila yang ketiga itu yaitu Persatuan Indonesia. Ini perlu kita sadari, kita juga mempunyai beberapa istilahnya yang menyatukan kita. Sekarang kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaga, harus bisa merawat apa yang dinamakan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai caci mencaci, cela mencela, itu tidak boleh. Pak Joko tak mengharapkan seperti itu. Jadi bangsa asing tidak bisa masuk seperti zaman-zaman dahulu kan. Kalau dulu itu masih bentuknya kerajaan, diadu domba, yang sana dan yang sini sama-sama Indonesia tengkar. Alhamdulillah sekarang ini dengan pemerintahan republik ini kita paham bahwa persatuan dan kesatuan ini sangat penting bagi kita semua. Saya kira cukup di sini keterangan dari Pak Joko. Besok kita sambung lagi, semoga dipahamin dan dicatat rangkumannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.